Pernah nggak sih kita mikir kalau jadi orang tua itu bukan cuma soal ngasih makan atau bayar uang sekolah? Rasanya jauh, jauh lebih dalam dari itu kan? Pada intinya parenting itu soal menjaga hati, menjaga doa, dan nah ini dia yang paling menantang, menjaga lisan kita. Di bahasan kita kali ini, kita bakal ngebedah bareng-bareng sebuah realitas yang sering banget kita lupakan. Gimana kata-kata yang keluar dari mulut kita sehari-hari itu sebenarnya lagi merancang masa depan anak-anak kita. Coba deh kita resapi kalimat ini. Setiap ucapan orang tua adalah energi, setiap kata adalah doa. Merinding ya? Ini bukan sekedar pepatah manis buat pajangan loh. Ini realitas. Anak-anak kita itu nggak cuma tumbuh dari makanan bergizi yang kita masakin tiap hari, tapi mereka benar-benar tumbuh dari apa yang mereka dengar. Energi dari ucapan kita itu meresap langsung ke jiwa mereka. Dan doa yang terselip di sana pelan-pelan ngebentuk jalan hidup mereka. Makanya coba kita lihat kontrasnya. Ada lisan yang ngebangun sayap, kayak pas kita bilang, wah kamu anak hebat, atau ibu bangga banget sama kamu. Anak yang dengar ini bakal tumbuh dengan pede yang luar biasa. Tapi di sisi lain, pas kita lagi capek banget, emosi meledak, yang keluar malah, kamu nih bikin masalah terus ya, atau dasar anak nakal. Gini ya, kita semua sepakat kok, ngasuh anak itu capeknya luar biasa. Wajar kalau emosi kadang naik. Tapi jujur aja, kalau kata-kata negatif ini yang jadi menu sehari-hari, kita tuh bukan lagi ngedisiplinin mereka. Kita malah lagi bikin luka permanen di harga diri mereka. Biar lebih kebayang, saya mau cerita satu kisah nyata yang benar-benar ngebuktiin seberapa dahsyatnya lisan seorang ibu. Bayangin aja nih, ada seorang ibu yang lagi repot banget, susah payah masak dan nata hidangan spesial buat tamu-tamunya. Semuanya udah rapi, cantik banget. Tiba-tiba anak kecilnya yang habis main di luar datang dengan tangan penuh pasir dan tanah, terus dengan polosnya dia taburin tuh pasir ke atas semua masakan ibunya. Berantakan total dalam sekejap. Coba, kalau kita jadi ibunya, seberapa memuncaknya amarah kita di detik itu? Rasanya pasti pengen meledak banget kan? Tapi perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Tepat di puncak emosinya, sang ibu ini luar biasanya nggak maki. Dia nggak bilang, dasar anak nakal atau bikin repot aja. Nggak. Dengan nada yang sangat kesal, benar-benar frustrasi, dia malah berseru, pergilah, semoga Allah menjadikanmu imam di Masjidil Haram. Ya ampun, di saat emosi lagi mendidih, sang ibu malah melontarkan doa sebesar itu. Mungkin itu diucapin secara spontan, pelampiasan karena saking capeknya. Tapi tahu nggak, kata-kata itu meluncur lurus menembus langit. Dan tahukah Anda siapa anak kecil usil yang naburin pasir tadi? Beneran loh, anak itu tumbuh jadi seorang hafiz Al-Quran, ulama besar, dan benar-benar jadi imam besar Masjidil Haram yang suaranya bikin jutaan orang di seluruh dunia menangis terharu saat sholat. Ya, beliau adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Tuhan benar-benar dengar doa seorang ibu yang lagi lelah, tapi nolak buat ngomong kasar. Ini bukti nyata, bukti mutlak kalau lisan orang tua itu beneran jadi gerbang masa depan buat anaknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, bahaya dari label buruk. Jadi apa sih dampaknya kalau kita gagal ngerem lisan pas lagi marah? Kadang kita mikir, namanya juga anak kecil nanti juga lupa. Padahal hati dan otak mereka itu merekam semuanya kayak spons. Ucapan buruk yang terus diulang-ulang itu bakal mematikan keberanian mereka. Pelan-pelan, rasa percaya dirinya hancur berantakan. Mereka mulai ngerasa nggak dicintai sama orang yang paling penting di hidup mereka. Dan yang paling bahaya nih, lisan kita itu ngebentuk mereka persis kayak label buruk yang kita kasih. Kalau terus-terusan dibilang nakal, ya mereka bakal ngerasa, oh aku emang nakal ya, dan akhirnya terus bertingkah kayak gitu. Kalau selalu dibanding-bandingin, harga diri mereka bakal hilang entah kemana. Makanya, kita perlu balik lagi ke pemahaman dasar kita. Anak itu bukan sekedar kertas kosong yang bisa kita coret-coret pakai kemarahan atau rasa frustrasi kita sesuka hati. Mereka itu amanah, titipan langsung dari Tuhan. Dan sebagai titipan, tiap anak pasti bawa potensi luar biasa yang mungkin bentuknya belum kelihatan sama mata kita sekarang. Tugas kita yang menumbuhkan jiwa mereka dengan cinta, bukan malah ngeremukinnya. Kalau kita udah paham ini, rasa capek kita bisa berubah jadi harapan. Ngadepin anak yang nggak bisa diem, lari sana-sini, atau yang nanyanya nggak habis-habis, itu emang nguras energi banget, bener kan? Tapi coba pikirin, sifat yang bikin capek hari ini tuh jangan-jangan adalah bibit dari seorang pemimpin besar atau ilmuwan jenius di masa depan. Anak yang super aktif, itu mungkin lagi ngebangun kapasitas fisiknya. Jadi, jangan sampai kita matiin potensi luar biasa mereka di masa depan cuma gara-gara kita kurang sabar ngadepin prosesnya hari ini. Oke, lanjut ke bagian kedua. Doa sebagai pengganti amarah. Ini dia solusi praktisnya.
Gimana dong caranya nahan diri pas emosi udah diubun-ubun? Gini, jadikan doa sebagai senjata utama kita. Contohnya pakai doa yang indah ini. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati. Coba deh resapi kata penyejuk hati ini. Pas dada kita lagi panas karena tingkah anak, doa inilah penawarnya. Kita minta supaya kelak anak yang lagi bikin pusing ini justru bakal bertransformasi jadi penyejuk buat mata dan hati kita. Terus ada juga doa esensial yang satu ini. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ini ngebahas soal fondasi spiritual. Sering banget kan kita tuh pusing mikirin, aduh anakku besok sukses gak ya kerjanya? Sampai kita lupa ngebangun ketahanan batin mereka. Nah, doa ini kita baca supaya anak-anak kita selalu punya ikatan kuat sama Sang Pencipta. Jadi mereka punya kompas moral yang gak gampang goyah seberat apapun zaman yang bakal mereka hadapi. Atau kita juga bisa pakai doa yang super komprehensif ini. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh, cerdas akalnya, lembut hatinya, kuat imannya, mulia akhlaknya. Wah, ini sih ngerangkum semua doa impian orang tua ya. Kita nggak cuma minta anaknya pinter otaknya doang. Karena jujur aja, pinter aja sekarang nggak cukup kan. Kita minta kecerdasan itu diseimbangin sama hati yang lembut dan akhlak yang mulia. Supaya apa? Supaya kehadiran mereka benar-benar ngasih manfaat buat banyak orang. Buat kita yang hidup di zaman sekarang, doa pelindung ini tuh ibarat perisai wajib. Ya Allah, jagalah anak kami dari pergaulan yang buruk, dari hati yang keras, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita semua sadar, kita nggak bakal bisa ngawasin anak 24 jam penuh. Ada media sosial, ada teman-temannya di luar sana. Jadi nyelipin doa ini, apalagi pas mereka mau berangkat sekolah atau sebelum tidur, itu cara kita minta penjagaan ekstra dari Tuhan supaya hati mereka terlindungi dari hal-hal yang merusak. Dan biar makin lengkap, kita tutup rangkaian doa tadi dengan harapan yang sejuk ini. Ya Allah, jadikan anak-anak kami penerus kebaikan, penebar kasih sayang, dan cahaya yang menerangi keluarga. Alih-alih ngebentak, coba deh bisikin kalimat ini ke mereka. Kita lagi nanam harapan tertinggi loh, supaya anak ini kelak jadi alasan banyak orang buat tersenyum, jadi cahaya di tengah kegelapan, dan pastinya jadi kebanggaan sejati buat keluarganya. Masuk ke bagian terakhir kita. Warisan lisan untuk anak. Udah saatnya kita mikirin soal warisan. Dan ini bukan soal ninggalin rumah mewah, mobil, atau tabungan miliaran ya. Fakta yang paling bikin jelek itu ini. Anak-anak kita kemungkinan besar bakal lupa sama mainan mahal yang pernah kita beliin. Tapi mereka bakal ingat seumur hidup gimana cara kita ngomong sama mereka. Satu aja kalimat kasar yang keluar karena kita lepas kendali, itu bisa ninggalin luka dan krisis identitas bertahun-tahun. Tapi sebaliknya, satu doa tulus yang kita ucapin pas lagi capek-capeknya, itu benar-benar bisa ngerubah arah takdir mereka selamanya. Lisan kita itu secara harfiah adalah kuncinya. Sebagai penutup bahasan kita kali ini, ada satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Luka atau doa, apa yang paling sering didengar anak Anda hari ini? Ingat ya, anak yang tingkahnya paling bikin kita ngelus dada hari ini bisa jadi adalah anak yang bakal jadi alasan Tuhan ngangkat derajat kita nanti. Jadi, mari kita sama-sama jaga lisan dan jangan pernah putus nyelipin doa. Terima kasih udah ngikutin bahasan kali ini, semoga ini bisa jadi bekal berharga buat perjalanan parenting kita semua.